Haleluya, puji Tuhan, berjumpa saya Pendeta Okstan Lalandos dalam pemberitaan firman Cahaya Injil. Saudaraku, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu terdapat dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Tema khotbah pada hari ini saya berikan tema rahasia berbahagia senantiasa. Sekali lagi, rahasia berbahagia senantiasa. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi saya dan saudara mengalami sukacita, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali menjelang Natal dan Tahun Baru, bukan pada saat sincia maupun Lebaran tiba, tetapi sukacita yang Allah berikan kepada kita adalah setiap menit, setiap waktu, setiap saat. Memang rasanya dunia ini bukanlah dunia jika tidak ada air mata dan pergumulan di dalamnya. Inilah dunia yang kita tinggal, di mana saja ada masalah. Kita entah mau ke luar negeri ataupun dalam negeri, semua punya persoalan. Rasa aman dan damai hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Firman-Nya berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, di sana dikatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi damai yang diberikan Tuhan berbeda dengan damai yang berasal dari dunia. Damai yang berasal dari dunia dia sifatnya hanya sementara. Dia bertahan paling 1 minggu ataupun 1 bulan. Tetapi yang dari Kristus, firman Allah berkata, "Damai yang kuberikan kepadamu itu adalah sifatnya kekal." Jadi sangat luar biasa. Nah, bagaimana saudaraku, saya dan saudara bisa mengalami kebahagiaan itu senantiasa? Yang pertama saya temukan di sini adalah, yang pertama, jika kita selalu bersyukur. Jadi rahasia mengalami kebahagiaan itu yang pertama adalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Kita bersyukur bukan pada hal-hal tertentu saja, tetapi firman Allah berkata pada segala hal. Baik sehat maupun sakit, susah maupun senang. Saudara bersyukur dalam keadaan yang nyaman, yang mantap, ekonomi mantap, diberkati, kesehatan mantap, keluarga semua diberkati Tuhan, maka saya percaya bahwa semua orang juga tentu sanggup untuk melakukannya. Semua orang pasti bisa, baik itu orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa untuk mengucap syukur dalam kondisi seperti itu. Tetapi saya dan saudara, kita lihat di sini bahwa yang pertama adalah jika saya dan saudara selalu bersyukur. Jadi ucapkan syukur. Saya dan saudara membiasakan diri mengucap syukur dalam segala hal. Firman Allah tadi berkata, dalam segala hal ucapkan syukur. Jadi bukan pada hal-hal tertentu, melainkan dalam segala hal, entah itu sakit maupun sehat, entah pun itu untung maupun rugi, entah itu dipromosikan ataupun di PHK. Entah pun itu saya dan saudara berada di dalam jalan-jalan yang luar biasa, tetapi ada juga di jalan di mana penuh onak dan duri. Tapi saya dan saudara senantiasa bersyukur. Ada satu wanita yang sangat luar biasa yang tentu menginspirasi, khususnya di dunia kekristenan, menginspirasi banyak orang, khususnya di lagu-lagu rohani yang pernah ia ciptakan. Saudara, seorang wanita yang buta sejak lahir yang bernama Fanny Crosby. Tetapi di sepanjang hidupnya dia sudah menciptakan paling tidak 8.000 lagu himne atau lagu kidung puji-pujian. Dan salah satu yang terkenal adalah kidung jemaat nomor 37. Di sana dikatakan, "Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku." Saudara tahu yang menciptakan lagu ini adalah seorang wanita yang buta sejak lahir. Jadi saya dan saudara, tetapi lagunya sangat menginspirasi, sangat memberkati banyak orang.
Satu waktu dia didatangi seorang hamba Tuhan dan berkata, "Feni, kamu punya bakat dan talenta yang luar biasa, menciptakan lagu, bisa bernyanyi, tapi sayangnya kau terlahir buta." Apa jawaban Fanny Crosby kepada salah seorang pendeta ini? Dia berkata, dalam kondisi semacam ini saya justru bersyukur. Memang saya terlahir buta, tetapi saya punya pengharapan dan punya iman. Saya tetap bersyukur bahwa satu kala nanti ketika saya dipanggil pulang oleh Tuhan ke sorga, maka orang yang pertama kali akan saya lihat dan saya akan jumpai di sorga adalah Yesus Kristus. Jadi luar biasa, dia mengucap syukur dalam kondisinya yang seperti itu. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, firman Tuhan berkata, maka diangkatnyalah 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu diucapkannya syukur, kekurangan. Makanya Andreas dan Filipus berkata, mana mungkin kita bisa memberi makan guru kepada 5.000 orang. Meskipun mereka mendapat potongan-potongan kecil saja. Tetapi itu tetap tidak mudah dan itu tidak mungkin. Tapi firman Allah berkata Yesus mengucap syukur dan kita lihat mujizat terjadi. Kita lihat di sini bahwa Yesus saja mengucap syukur untuk hal yang kecil. Tetapi di balik ucapan syukur kita melihat mujizat dan pertolongan Allah selalu terjadi. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan kepada laki-laki 5.000 orang, tidak termasuk wanita. Dan kita lihat di situ bahkan ada kelebihannya yaitu 12 bakul. Jadi diperkirakan sekitar 10.000 orang. Kalau digabung lagi ditambah lagi dengan wanita. Jadi saya dan saudara tentu bersyukur. Jadi yang pertama bagaimana kita melihat atau merasakan kebahagiaan itu. Yang pertama saya dan saudara miliki ucapan syukur. Yang kedua, jika kita merasa cukup dengan hidup ini, belajar mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11 berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu ialah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Orang yang merasa puas dan merasa cukup adalah orang yang paling bahagia. Sebab tidak perlu yang melimpah-limpah baru kita merasa puas. Sebab kepuasan pada manusia itu pada hakikatnya memang tidak ada. Salomo menggambarkan hati manusia itu seperti tanah yang mengangakkan mulutnya dan menelan air hujan. Kapan tanah itu berkata cukup dan puas? Tidak pernah. Jadi inilah hakikatnya manusia tidak pernah merasa puas. Saudara sudah punya mobil 1, mau pingin punya mobil 3 lagi. Saudara sudah punya rumah 1, mau pingin rumah 2 lagi. Jadi ini luar biasa. Saudara mau pingin yang lebih. Itu sebabnya hati manusia tidak akan pernah terpuaskan. What is enough? Apakah cukup itu? Cukup itu relatif. Ada yang gaji 500.000 cukup, tetapi ada yang gaji 5 juta pun dia merasa tidak cukup. Di kampung saja, seperti saya di kampung saya misalnya, punya uang seperti 300.000 itu sudah cukup. Karena hidup di sana, kita kalau tidak punya makan, kita bisa menangkap ikan di laut. Atau bahkan kita pergi mancing. Tidak ada sayur, kita tinggal pergi ke kebun dan petik. Jadi luar biasa. Kita bisa juga kalau tidak ada beras, kita bisa pergi ke kebun, kita cabu singkong, keladi, ubi jalar, dan lain sebagainya. Itu melimpah sekali. Pulang dari kebun, kita angkat luar biasa banyaknya. Jadi kita melihat bahwa belajar mencukupkan diri. Jadi kita mesti merasa cukup dan puas dengan bini dan laki, juga anak-anak yang Tuhan sudah hadirkan dalam hidup kita, yang Tuhan sudah hadirkan di dalam nikah kita, anak-anak kita. Yang ketiga adalah jika kita mengandalkan Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Juga di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama di sana dikatakan nyanyian siar Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Jadi saya dan saudara kita perlu Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Tanpa Tuhan kita loyo. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, nothing.
kita tidak ada apa-apanya. Seperti ikan tanpa air maka akan mati. Pohon tanpa tanah dia akan mati. Manusia tanpa Tuhan akan mati rohani dan mati jiwani. Air tanpa ikan, dia tetap air. Tidak berubah. Tetapi ikan tanpa air, dia akan mati. Tanah tanpa pohon, tetap tanah, dia tidak berubah. Tapi pohon tanpa tanah, dia akan mati. Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Tidak ada yang berubah dalam pribadi Yesus, dalam pribadi Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan, maka dia akan mati. Jadi ada persoalan, tetap andalkan Tuhan, tetap tersenyum saja, tetap melayani iring Tuhan. Masa kita kalah kepada iklan rokok yang berkata asal enjoy saja. Ada iklan rokok yang berkata asal enjoy, menikmati hidup. Kenapa kita mesti kalah dengan iklan rokok? Saya dan saudara punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Jadi orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab semua berkat dan anugerah ada di dalam tangan. Dia Allah yang mengerti dengan setiap pergumulan dan masalah kita. Dia Allah sang pembaca hati. Dia bukan saja Allah yang hanya sanggup mendengar doa-doa kita, tetapi dia juga sanggup mendengar hempasan bunyi ombak di tepi pantai. Dia juga bukan Allah hanya sanggup mendengar bunyi kicauan burung di atas dahan pohon mangga, tetapi dia juga Allah sanggup mendengar bunyi tetesan air mata seorang janda di Nain yang berjalan mengusung mayat anaknya sembari menangis. Kristus mendekati dia dan berkata, "Jangan menangis, ibu. Anak yang menjadi tumpuan hari tua, tetapi kini telah tiada." Kristus mendekati dia dan berkata, "Hai ibu, jangan menangis." Suara Kristus ini juga datang buat kita hari ini. Apa yang kau gumuli hari-hari ini? Apa yang menjadi persoalan hidupmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Kristus datang menyapamu dan berkata, "Jangan takut nak, ada Tuhan, ada saya. Ada aku yang siap membantumu dan menyertaimu sampai kapanpun." Jadi tetap percaya Tuhan. Jadi saudaraku, rahasia berbahagia yang pertama jika kita selalu bersyukur. Yang kedua jika kita merasa cukup. Dan yang ketiga, yang terakhir jika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saya dan saudara terus ada di dalam kebahagiaan yang Kristus berikan. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, tahu mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan kami juga belajar untuk Bapa di sorga selalu mengandalkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap umat Tuhan, siapapun yang mendengarkan suara firman ini, khotbah ini. Tuhan menjamah hatinya, menguatkan dia. Kalau dia lemah, Tuhan kuatkan dia. Kalau punya pergumulan, Tuhan memberikan dia kemampuan. Tuhan berjalan bersama dengan dia. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan kami percaya bersama Tuhan jalan kami selalu melihat mujizat. Dan kami selalu melihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Terima kasih, kami sudah bersyukur. Dan kami sudah dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.